Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatil Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Muhammad Saman wa ila awliyaillahi ta'ala min masyariqina wa ghurubina wa syekhina anna Allah ya'li darajatihim bil jannati wa alaina min barakatihim wa anwarihim wa surarihim wa nafahatihim amdadiyatihim hadhihi asrafus salih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nafa'na bi'ulumihi bid dharain amin. Qala syekhuna rahimahullahu ta'ala. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumin min syahril haram afdalu min salasina min ghairihi wa saumu yaumin min ramadan afdalu min salasina min syahril haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain. Yang sudah inilah. Sudah kemarin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lainnya. Artinya kalau puasa bulan Muharram itu terlebih afdal daripada di luar pada bulan yang lain, pada bulan Ramadan itu 30 hari. Dan puasa sehari pada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama salasata ayyamin min Syahril Haram al-Khamis wal Jum'ah was Sabta kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadata 700 amin. Barang siapa puasa 3 hari daripada Syahrul Haram, yaitu hari Khamis dan Jumat dan Sabtu,
Jadi seseorang itu puasa sidin, puasanya 3 hari, cuman bulan Muharram, harinya hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Niscaya ditulis akan Allah baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Nah, itu ganjarannya nih 700 tahun. Jadi kalau orang puasa, puasanya bulan Muharram, tapi insidin puasanya hari Kamis, hari Jumat, lawan hari Sabtu, 3 hari. Niscaya ditulis, disuratkan Allah baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Jadi kalau 700 kali 3, 2400 tahun. Itu kan sehari ibadahnya 700 tahun. Jadi kali 3-nya 3 hari. Nah jadi 2100 tahun ibadah. Bermula yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu, yaitu bulan Muharram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shaumi ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan, maksudnya sesudah Ramadan, nang mana-mana lagi puasa. Lalu disuruh oleh Nabi puasanya nang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan, itu adalah puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah, yaitu bulan Muharram. Nah jadi bulan Muharram inilah puasa yang berulang-ulang, sebab berulang-ulang tahun. Jadi situ awal-awal kita, tahun kita nih, itu adalah bulan Muharram. Jadi cara bahasa orang catatan itu, catatan pemulaan bagus dah. Nah, jangan sampai ketika catatan berubah berulang, nah, karusuhan catatannya, artinya kurang bagus. Jadi kehendak kita itu kalau sudah berubah tahun, lalu tahun kita ini lebih baik. Ya, artinya hari ini lebih baik daripada hari semalam. Karena hari besoknya pulang lebih baik daripada hari ini. Besoknya lagi begitu. Jadi manusia itu jangan sampai kita ini paling tidak sama. Nah, paling kada tuh sama ya kayak kita juga begawi lah. Pasti ibadat hari ini lah berujung 100, esok pasti hendak 2. Ya kan? Ada juga kan orang berdagang hari ini 100 kulihan. Isok dia menyanu kita 50 aja. Kira-kira ada dah akunnya lah, ada nah akun lah. Ibu-ibu. Nah, bila hari ini kulihan 50.000, pasti besok hendak 100. Paling kada 60, 70, berarti naik terus. Kada ada orang yang berdagang itu bila hari ini 50.000, isok kayaknya kita aja supaya berjuang 30.000 aja. Ada karena hakon itu. Kada ada hakonnya Allah. Nah begitulah kehidupan kita dalam dunia. Bila kita sehari ibadah berapa, lalu besok supaya bagus, terlebih baik. Nah paling kada sama lawan hari nang kamarian misalnya teh. Yang semalam Ahad, paling kada Ahad tuh sama lawan hari Senin, itu paling kada sudah, kada mau orang. Nah itu kehidupan kita nih, artinya supaya bertambah bagus. Nah jadi orang yang beramal beribadah sehari sakin bertambah, dan jangan berkurang. Paling kita kalau orang istiqamah itu biasanya kalau zikirnya 100 setiap hari. Ada mau menurun lagi nya zikirnya.
terkecuali kita hendak menambahi. Nah, jadi yang bagus itu melatih diri kita ibadah kepada Allah itu rutinakan walaupun qalilan sedikit. Nah, amal ibadah kita nih walau sedikit, paribahasanya tetap kita istiqamah. Istiqamah ini artinya tetap. Misalnya zikir 100, salawat 100, istighfar 100. Amal akan setahun 2 tahun. Nah, bila hendak naik, menaikkan nih. Maka berpikir dulu supaya apa? Ketika naiknya ini jangan sampai turun. Ya kadang orang beramal menaikkan. Begitu menaikkan antam 1000. Imbah 1000, mah. Dia 2 kali mundur. Bahkan gak ada terbaca. Nah gini nang ale. Jadi nang 100 nang tareh bisa apa? Bisa hilang. Bisa hilang debat naiknya tadi. Nah jadi kalau naik bagamat, bila kita hendak menaikkan ini 200 jangan sampai mundur. Nah bila mundur, nah itu bahaya. Artinya tetap akan 100 itu supaya apa? Supaya kita beramal ini nih bujur-bujur. Bila kita hendak menaikkan itu pikirkan dulu. Awak kan enggak? Nah, jangan sampai mundur. Karena kadang guru aja ini seorang merasa ya Allah bila pindah naik ya sudah. Nah, jadi apa? Kalohannya ini kaina lalu habis. Hari seharinya habis timbul kada beramal lagi. Nah, jadi bila hendak menaikkan amalia, nah itu sambil kita kada terlalu tinggi lah bahasanya. Bila 100 ya 200 misalnya nak naikkan. Nah amunnya kawa bagus lah kita. Bisa nak menaikkan 1000 tapi rutin nih ya menaikkan tadi. Nah itu bagus lagi. Ini seandainya nih kita ini cara ibarat awar menunda-nunda. Nah itu menunda-nunda. Gara-garanya apa? Gara-garanya kita kurang cinta. Kita ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu masih kurang. Kenapa? Nah, cari aja biar alasannya masing-masing. Koreksi diri kita masing-masing, keislaman kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya seperti apa. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya seperti apa. Nah disitulah ketahuan diri kita. Jadi koreksi seorangan nggak usah mau koreksi orang, pun seorang aja tuh. Nah bila kita itu bertambah setiap hari itu bagus berarti koreksinya lah. Nah jadi ujar Nabi barang siapa puasa 3 hari daripada bulan Muharram yaitu Khamis dan Jumat dan Sabtu, niscaya disurahkan Allah baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Bermula yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu adalah bulan Muharram. Sebagaimana Nabi tadi menyebutkan afdalus shaumi ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu yaitu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah yaitu bulan Muharram. Nah inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan itu puasa sehari daripada awal bulan sunat juga dan sehari daripada pertengahan bulan sunat juga. Dan puasa sehari daripada akhirnya bulan sunat juga. Dan puasa pada hari Bait. Hari Bait ini yaitu hari yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan. Maksudnya bila bulan ke-13 dan yang ke-14 daripadanya dan yang ke-15. Ini ngarannya hari Bait. Nah, bahasa kita ini puasa putih. Nah jadi kalau orang mengamal puasa putih itu hari ke-13, hari ke-14,
hari ke-15. Terus samunyaan bulan. Artinya bulan Muharram kah, bulan Safar kah, Rabiul Awal kah, bila 13, 14, 15 puasanya itu bagus. Nah, kalau kita hendak amaliyah tadi. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat, itu puasa pada hari Senin dan hari Khamis. Nah, ini puasa nang mingguan. Ada tadi puasa bulanan. Nah, jadi nang bulanan itu ada nang pertama, pantangahan, akhir. Itu bulanan. Ada juga bulanan ini 13, 14, 15. Bulanan juga. Ada yang ini harian pula. Harian ini kan Jumat pada Jumat. Nah, jadi hari apa? Nah, hari Senin dan Khamis. Ya, puasa Senin Khamis. Nah, bagus nih. Ini orang nang mah ujar lah. Ujar nang merasakan nih. Yang merasakan ma'amaliyah. Makanya ujar Nabi, sumu tasihhu. Puasalah kamu supaya sehat. Nah, jadi orang nang puasa itu kada negering. Artinya Allah sudah cara bahasa kita itu sudah menjanjikan sumu tasih. Puasalah kamu sehat. Yakin? Nah, jadi orang nang senantiasa amal ibadahnya dengan puasa hari Senin Khamis, nah, bisa penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari Jumat, tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumat itu serta hari Khamis atau serta hari Sabtu. Nah, jadi kalau puasa hari Jumat, jadi puasanya hari Khamis, Sabtu, atau puasanya. Artinya bergabung lah puasa hari Jumat lawan puasa hari Khamis. Jadi kalau kita disuruh puasa Jumat, cuman Jumat itu ada berkaitan dengan hari Khamisnya. Jadi hari Khamis puasa, kemudian terus Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, jadi berkait. Karena apa? Karena makruh. Nah, jadi kaitnya dua. Bisa Jumat itu puasa, cuman bisa sebelumnya atau sesudahnya. Maksudnya Khamis Jumat. Jumat Khamis. Nah, apa? Jumat Sabtu. Nah, itu ngarannya berkait ngarannya. Jadi kalau menyendiri bang hari Jumat gurunya, nah itu makruh hukumnya. Makruh puasa pada hari Jumat itu. Dengan tiada disertakannya hari Khamis atau kada disertakannya hari Sabtu. Nah, kita misalnya nih puasa hendak menyertakan hari Sabtu. Jadi Jumat puasa. Sekalinya Sabtu kada puasa. Nah, itu makruh Jumat tadi. Nah, itu kada menyertakan. Jadi nang ibaratnya nyata-nyata hendak puasa Jumat juga ambillah Kamis. Karena kan kalau Kamis ibarat kada puasa, ya puasa Kamis. Hari Jumat nih kada puasa. Nah, tapi kalau berdahulu hari Jumat, nah itu harus dibaringi dengan Sabtu. Nah, pas kada puasa Sabtu, nah maka hari Jumatnya tadi makruh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jangan puasa seseorang daripada kamu pada hari Jumat, melainkan bahwa dipuasakan pada hari yang dahulunya atau pada hari yang kemudiannya. Maksudnya tadi bisa Jumat Sabtu, bisa Kamis Jumat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fatukaffara dzunubul asbu' bisaumil isnin wal khamis wal jum'ati
wa dzunubu syahri tukaffaru bil yaumil awwal minasyahri wal yaumi al wasati wal yaumil akhir wal ayyamil bid wa tukaffaru dzunubu sanah bi siyami hadhil ayyam wal ashhuril mazkurah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumat, sejumatan dah, semingguan bahasnya. Dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumat dengan puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis dan pada hari Jumat. Dan dihapuskan segala dosa di dalam sebulan dengan puasa pada awal daripada tiap-tiap bulan dan puasa pada tengah-tengah bulan dan puasa pada hari yang akhir daripada bulan itu tadi, dan puasa pada hari Bid, hari yang ke-13, 14, 15, dan dihapuskan Allah segala dosa yang di dalam setahun dengan puasa pada segala hari ini. Jadi kalau orang puasa tuh, puasa apa? Awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Kemudiannya puasa lagi Senin Kamis. Kemudian puasa lagi inya 13, 14, 15. Nah, orang ini ujar apa? Kata Imam Ghazali, dihapuskan oleh Allah segala dosa-dosanya yang di dalam setahunan. Oh, keuntungannya lah rajin amal ibadah dengan puasa pada segala hari yang tadi yang disebutkan tadi. Nah, jadi itu hari awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, semacam tetap digawinya. Kemudian pulangnya menggawi 13, 14, 15 puasa. Bila hidup 13 puasa, hidup 14 puasa, hidup 15 puasanya. Terus saban bulannya. Kemudian puasa pulangnya Senin, Kamis. Nah, dan hari Jumat bisa tadi melaksanakan. Nah, maka orang tersebut dihapus oleh Allah dosa-dosanya satahunan. Nah, jadi kalau saben tahunnya beramal kayak itu, nah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau rajin kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan dosa. Nah, jadi kita ini banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun. Jadi kalau penduduk negeri ini beriman kepada Allah dan inya pun istighfar kepada Allah, insya Allah ya, penyakit-penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita istighfar berartaan ya, minta ampun kepada Allah. Nah, kita bisa banyak dosa kepada Allah. Nah, jadi orang yang senantiasa istighfar kepada Allah ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, lalu dosa-dosanya ini berhasil berataan salaman. Masya Allah, kada ada lagi bala bencana neta. Nah, ini di mana-mana bencana, ya, ada nang gunungnya meletus, ada nang banjir, ada nang tsunami, macam-macam kita. Itu bima kasabat aidina. Dengan kita juga, bakas perbuatan kita juga. Ya. Cuman nangaran perbuatan kita ini nang menanggung nih beritaan. Jika seandainya maksiat itu misal si A maksiat, gugurnya kepada si A, itu orang lebih. Ini nggak ada. Si A, B, C ini maksiat gawian. Bisa yang dapat balanya itu D, R misalnya, M misalnya. Nah itu artinya apa? Nang dapat balanya kada tentu A, B, C. Nah, bisa apa? D, E. Nah, nang dapat bala nih.
cakanya tertentu, misalnya seseorang memperbuat maksiat kepada Allah, itu orangnya yang dibalakan. Nah ini kada tanto. Nah gitu, nah kita ngalih, ya lah. Nah, artinya siapapun berbuat maksiat kepada Allah. Nah ini kan anuan kita aja nih, makanya kita banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Baik dosa kepada makhluk, baik dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Jadi kita penduduk negeri ini bila beriman, bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakatim minas. Dibukakan Allah barakat langit dan bumi. Nah dia nang apa ujar orang bahari cair ya kan. Nah, ada ini apa? Nah, masing-masing mengeluh ya kan. Mengeluh ini. Nah itu. Jadi dibalakan oleh Allah. Jadi bala yang diturunkan oleh Allah sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, sudah dicoba oleh Allah. Minal khawfi dari ketakutan, wal ju'i lapar dicoba oleh Allah. Wa naqsim minal amwal kekurangan harta dicobanya oleh Allah. Wal ampusi banyak orang yang meninggal. Wasamarat dan buah-buahan kada panen. Semangka kada panen, padi kada panen, ya. Samarat terus. Buah-buahan. Wa basyiris sabirin ya Allah, kabar gembira kan bagi orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar alladzina idza asabathum musibah, orang yang kena musibah itu qalu mengata mereka itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu ini. Kalau orang sabar atas bala kita ini dicoba oleh Allah. Apakah kita ini syukur kepada Allah? Apakah kita ini ridha kepada Allah? Syukur dengan ridhanya itu ditanamkan di dalam diri kita, maka orang tersebut dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Nah, jadi kita ini banyak mengaji lagi tentang Rasulullah, tentang kepada Allah, tentang Islam kita. Jadi 3 hal inilah yang kita kaji behimat ya. Nah, supaya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Nah, sesuai dengan Islamnya. Kata Imam Ghazali, fatukabbaru dzunubul asba' bisaumil isnin. Nah, tadi sudah sebutakan. Wala tazunnu idza sumta anna sauma huwa tarku ta'am wasyarab wal wiqa faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atas. Illa al-ju' wal atas bal tamamu siyam bikafil jawarih kulliha amma yakrahu Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali artinya, dan jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahwa puasa itu yaitu memadailah meninggalkan makanan dan minum dan jima juga. Maka sanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa daripada orang yang puasa padahal tiada ada baginya dari puasanya itu melainkan lapar dan dahaga juga. Nah, tetapi sempurna puasa itu dengan menegahkan segala anggota sekaliannya
daripada segala barang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Dan dari karena inilah sayogianya engkau peliharakanlah di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci Allah. Jadi maksud Imam Ghazali, jangan engkau sangka bila puasa itu bila kada makan, kada minum, kada berjima, dikira berhasilnya sudah. Kada, ujar Imam Ghazali. Jadi orang nang puasa itu jadi sidin bisa mendapatkan lapar hausnya aja, kada ada pahalanya. Kenapa? Karena kada menjaga, kada menegahkan segala anggota sekaliannya. Nangaran orang puasa itu semua seluruh anggotanya puasa juga. Dikira kita lah puasa itu bilanya kada makan, kada minum, kada jima. Nah, ini yang namanya adalah puasa orang awam. Puasa orang awam ini orang yang kebanyakan orang itu pang puasanya sudah. Bila kada makan, kada minum, kada jima, iya maksudnya. Nah, padahal yang dimaksud ini puasa ini melatih semua anggota badan kita ini supaya terpelihara daripada maksiat kepada Allah. Itu yang dimaksud puasa. Kita ini menahan. Jangan menahan makan minum jima aja. Jadi menahan Menahan mata melihat jangan nang maksiat, telinga jangan mendengar menggibah orang. Nah, jadi orang yang puasa tadi jalannya ini semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kebanyakan orang tadi. Dan dari karena inilah sayogianya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu. Jadi kita pelihara mata. Nah, jadi mata ini dipelihara daripada melihat kepada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Itu segala yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah, mana kita melihat tuh singlitan panjang. Nah, itu haram kita melihat. Yalah. Jangan kisah toko pelanggang. Kita tapi melihat juga. Ya. Nah, cuman nang berdosa ini siapa? Nang menampayakan nang berdosa. Nama lihat bang guru aja sama aja. Nama lihat kalau terlihat lain. Nah, bang belawas nang itu ngarnya melihat guru Amon belawas, amon terlihat tuh rezeki. Ya, kadulun aja terlihat nama belawas memandang. Itu ngaranya melihat. Nah, jadi nama maksud terlihat itu begitu terlihat, ini langsung naran terlihat itu sekali itu aja, ada berendam. Misalnya nih orang ada tati lanjang, binian tati lanjang, pian lalu, nah itu artinya terlihat. Amun pian satu puluh bagian aja, gitu artinya melihat metihi, pian lalu bahkan dereen, ya. Nah lalu begitu pian cangang ke sana, ada melihat perempuan tati lanjang. Nah, itu ngarannya terlihat rezeki sampian. Tapi pian mau nyuruh tuang ujiknya bagaimana misalnya, itu ada metihi. Nah, itu ngarannya bertambah dosanya lain tuh kisahnya. Jadi istilah bahasa melihat, terlihat lain ya lah. Nah. Jadi kalau istilah bahasa tadi, bila kita memandang tadi aurat yang dikeluarkan oleh seseorang perempuan, nah maka orang perempuan tadi dapat dosanya. Dosa dirinya, dosa orang lain. Dan kedua lah, kita nih membuka aurat. Setelah kita membuka aurat, kita berdosa sudah. Lalu pulang, orang tadi memandang kita. Begitu memandang kita, ihnya dapat dosa. Lantaran siapa? Lantaran seorang. Nah, jadi dubul lah. Nah, dubul. Jadi ya kehendaknya ditutuplah aurat. Makanya agama itu mengatakan bahwa tutup aurat itu kenapa jadi ditutup? Supaya putih. Dan kita ini akan bahangai-hangai ya nang hirang. Yalah. Seorang juga ada tutup. Juga itu orang nata tutup tak putihnya.
Batis kita tutup besolawar tarosnya. Mun bahangai-hangai hirang. Ya. Nah. Nyamannya ditutup tadi lalu putih awaknya. Ada karena matahari kan. Nah. Jadi bersih lalu awak. Makanya orang bahari lah, orang bahari itu maminan duit manusia ini kada kawa ngalih minan duit. Bahari betangguy. Jadi kalau anak melihat tuh nah bejingok kau ke atas, bejingok dulu. Nah, betangguy aja orang bahari. Kada mitih, kira kawa mitih ya. Nah. Jadi ada weh ini talayan pulang metihinya lah. Dia bermasker pulang, ya. Jadi benar taleh misalnya pinando, lu pinando, kada mahir lagi lah. Nah jadi istilah bahasa itu tutuplah aurat, ini bagi perempuan panglah yang banyak nih. Makanya banyak tuh dosanya 2 kali lipat, 2 kali lipat bang. Ampun seorang sudah dosa, kemudian menyebabkan orang berdosa seorang. Seandainya seorang kada membuka aurat, kada melihat orang. Entahlah. Nah, jadi aurat yang kita perlihatkan itulah berapapun. Nah, apalagi ini di mana? Di kamera ya kah? Nah, di Facebook di mana-mana. Nah, itu bilanya siapapun orang melihat membuat inya maksiat kepada Allah. Nah, itu dosa terus. Walaupun si tadi begini dalam rumah. Nah, jadi hati-hati nih bebinian bang lah. Nah, jadi jangan sampai membuka aurat orang melihat umaan ya kan. Melihat tereh berapa dosanya orang melihat itu tadi dosa, maka itu panang ditanggungnya tadi. Kan berapa kerugiannya? Ya lah. Kasihan pian juga panang kasihan. Orang melihat ini melihat aja dosa juga. Ya, cuma pian menumpuk dosanya. 100 orang melihat, 100 itu bertanggung jawab pian. Nah, jangannya pian berbuat baik. Nah, pian misalnya memutuk nih, menyumbang. Supaya apa niat pian? Supaya yang lain dapat menyumbang juga. Nah, ini itu. Jadi orang ada yang menuruti pian menyumbang, itu dapat pahala pian. Nah, jadi di rumah istilah bahasa itu guring tetap sini menyumbang. Kenapa orang jadi menyumbang? Karena menuruti kan. Nah, jadi orang yang menuruti sampian itu menyumbang. Misalnya pian putuk nih. Ini sana menyumbang. Diputuk. Allah itu bagusnya ya gitu aja. Nah, orangnya kan tapi panduitan tapi menyumbang. Ada yang menuruti berpahala pian tadi. Walaupun pian guring misalnya di rumah tadi. Nah, tadi orang yang menuruti ini 1000-an, nah 1000 pahalanya. Wah, itu. Tapi kalau maksiat begitu juga. Nah, jadi kalau membuka auratnya tadi sangkut, sangkut, sidin sangkut lah. Nah, jadi apa? Tutuplah aurat. Kena munnya ke akhirat kan timbul menyesal. Yalah menyesal. Kenapa aku jadi banyak dosa bertambah terus. Sekalinya seorang juga itu sudah dibadahkan. Nah, sudah dibadahkan. Kita tahu lagi kisahnya ya lah. Nah, jadi peliharakanlah telinga kita, mata kita. Sayogianya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Yaitu segala yang diharamkan Allah Ta'ala seperti melihat perempuan atau melihat muda belia dan barang sebagainya. Jadi kalau melihat perempuan ini memang dimaksudnya perempuan tadi singlet tangan panjang ya kah? Artinya membuka aurat. Dan barang sebagainya dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faidah. Dan memeliharakan daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala yaitu berdusta dan mengupat orang dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji dan memeliharakan daripada berbentah-bentah. Nah, ini lidah. Ini pelihara juga lidah kita ketika puasa. Nah, jangan ketika puasa lawan kada puasa sama. Awal pelotos-pelotos saja untungnya, ada diarit-arit lagi. Ya, makanya jero orang barilah, disadangi puasa oi ya.
Nah, itu orang Behere, ya lah. Orang Behere bilanya pina, wah, palalau, hanya digawe sinin puasa, oi, hanya ranai puasa, ya lah. Nah, jadi orang puasa ini terpelihara lah dan memeliharakan daripada memaki orang, nah, artinya menyambati orang, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yubtirna syam al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kazib wan nazru bi syahwatin. Artinya jan Nabi 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama berdosa. Nah, jadi bila puasa sering dusta-dusta ini beda gampang lah. Nah, jadi imbahnya jangan dibedahkan. Jadi enak kita babik tadi jangan dibedahkan. Kali ini gak ada modalnya gini, modalnya kan saano. Nah, ayo ada jual modalnya kali mau gila. Artinya hendak dua berujung kan. Nah, maksudnya itu artinya jangan dipedahkan. Aduh, saya supaya jangan. Artinya orang manukar alhamdulillah ada manukar. Nah, jadi misalnya ini berapa di orang. Nah, ini 15. Kawakah kurang di orang. Kada kawa. Nah, kada sana. Harga modalnya gin kam. Nah, ya tata. Ya kalah. Jadi jangan sampai berdusta tadi. Yang kedua mengopat akan orang. Yang ketiga mengadu-ngadu akan orang. Yang keempat bersumpah yang dusta, sumpah palsu. Yang kelima melihat perempuan dengan syahwat. Nah, gitu. Melihat perempuan dengan syahwat. Sama ada perempuan itu istrinya atau perempuan halat, artinya perempuan orang. Artinya ampun orang tatap jangan ya lah, ampun seorang pun sama aja ini bulan puasa. Nah, jadi bulan puasa ini makanya biasanya orang lah bila anak pengantinan tuh bulan Sa'ban tapi jadi orang kalau pina tagawi taka Ramadan aliham. Ini pepanasannya kita Mas Rida. Yang pepanasannya ya, jadi kalau kawin bulan Sa'ban kawin. Nah, pas Ramadan kan. Apa itu pepanasannya kalau pina tagawi siang Mas Rida gitu nang alih kita. Ya lah, kalau tagawi siang. Nah, ini pepanasannya kalau tah masih rundi-rundi nang hanyar aja orang ya lah. Jangan ibarat masin tuh masin rayunan. Nah, jadi kalau masin rayunan ini jangan iya nang disuruh orang bulan Rajab tak jauh sedikit ya kan. Itu. Tapi kalau nyahanlak ya makanya dijaga tadi. Dijaga jangan sampai tagawi. Nah, tagawi siang ya lah. Ini nang dimaksudnya nang orang hanyar tadinya kalau tagawi siang. Nah, gitu bahaya kala. Nah, jadi nang kalimat ini melihat perempuan dengan syahwat. Sama ada perempuan itu istrinya atau perempuan itu halat nikah. Dan kemudian lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah disambung. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا عملا صالحا ورزقا حلالا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.